Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezekinya. Amin. Di video kali ini aku mau share perjalanan aku dari Prabu Mulih ke Palembang. Jadi ceritanya ini aku mau wisata gitu ya, servis mobil. Terus sekalian wisata ke wisata religi dan tentunya di ikonnya Palembang ya, yaitu Jembatan Ampera, karena aku tuh penasaran banget ya, belum pernah kesini. Nah jadi setelah kita ke Ford ya untuk servis mobil, kemudian kita jalan keluar menuju ke hotel menggunakan Grab. Nah kita nginep di hotel 101 ya, dan kemarin aku juga udah mereview hotelnya. Dan ini kita sampai ke Palembang itu jam 9 atau jam 10-an kayak gitu ya. Terus ini kita check innya itu sebenarnya jam 2, tapi kita bisa masuk jam 12-an gitu, Mams. Nah setelah itu ya, sebelumnya kita udah naruh barang dulu di hotel, kemudian kita sambil nunggu kita cari makan di dekat hotel ya. Di sini menunya lengkap banget, kita jalan cari-cari makan yang terdekat ya pokoknya, tapi yang lengkap karena seleranya pasti beda-beda, karena aku juga udah kelaparan banget dari pagi nggak sarapan. Nah di sini aku pesan ayam bakar, kemudian Pak suami ini pesan mie goreng, Mas Fari juga mie goreng ya. Nah terus di Alia ini biasanya makannya sama aku kayak gitu, karena makannya nggak terlalu banyak ya. Dan biasanya di sini tuh dikasih suguhan empek-empek juga ya. Ini Mas Fari sama Di Alia yang seneng. Lanjut setelah makan, ini anak-anak itu cari jajan ya, biar nanti kalau di hotel itu nggak bosen, biar ada cemilannya kayak gitu ya. Nah ini kita mau menuju ke Indomaret dulu dari tempat makannya itu ya, terus kita menuju ke arah hotel, jadi sejalan ya. Di hotelnya tuh enak, mau kemana-mana tuh tempatnya strategis ya, mau belanja ke Alfamart, Indomaret itu dekat, cari makan juga dekat kayak gitu. Karena kita makannya di hotel itu cuman breakfast aja. Ini udah sampai ke Indomaret, ini anak-anak lo milih ya. Biasa di Alia itu yang dipilih kalau di Indomaret itu sukanya Yupi kayak gitu ya. Biasanya sukanya es krim, tapi tadi udah di tempat makan udah beli es krim, jadinya nggak beli es krim lagi. Dan ini udah dapet Yupinya. Kemudian Mas Fahri ini yang dia suka itu makanan Doraemon itu ya. Nah itu tuh yang dicari tuh cuman ada mainannya kayak gitu, jadi dia tuh selalu suka gitu ya. Kalau untuk makanannya tidak terlalu suka, itu makanannya tuh biskuit kecil-kecil banget kayak gitu ya, biskuit mini. Dan kita menuju ke tempat lain ini ya, dia masih mau cari minuman. Hah? Susunya boleh? Dan ini Mas Fari lagi milih susu ya. Pokoknya walau tadi udah makan, kalau ada susu Mas Fari itu seneng kayak gitu ya, tetap pilih susu. Nah di Alia ini masih cari-cari ya apa yang dia pengenin kayak gitu. Dan dia itu lihat sosis gitu ya di freezer, padahal dia tuh nggak terlalu suka sosis, yang suka itu Mas Farihnya ya. Jadi dia tuh nunjukin mau sosis gitu, padahal yang makan nanti masnya juga. Terus di sini aku cari cemilan buat aku sendiri ya, aku sukanya Happy Toast kayak gini sama Pak suami. Nah Mas Fari mau beli ciki-cikian, ini nggak aku bolehin ya, karena kemarin itu pernah sakit gitu ya, gejala amandel, jadinya aku agak membatasi gitu ya untuk makanan ciki-cikian. Jadi kalau nanti makan ciki-cikian kita bareng-bareng aja, beli Happy Toast satu aja gitu buat bareng-bareng, biar nggak terlalu banyak juga gitu ya.
Nah ini dia tuh Mas Fahri sama Dek Alia lagi cari-cari sosis. Ini ya ada 2 macam, jadi agak lama. Ada 2 macam, itu bentuknya hanya kecil sama besar kayak gitu. Kalau Mas Fahri sama Dek Alia bilang itu namanya sosis viral. Nah kalau di Indomaret tuh pasti dia tuh sukanya beli sosis itu ya Mams ya, sama yang Doraemon. Kalau di Alia yang pasti itu Yupi sama es krim biasanya. Nah ini di Alia ini lihat es krim sebenarnya kepengen gitu ya, tapi enggak aku bolehin karena tadi udah beli. Nah ini saatnya bayar-bayar, aku angkat tangan dulu biar Pak suami yang bayar dulu. Pokoknya urusan belanja-belanja gitu aku sama anak-anak ya, urusan bayar membayar itu serahkan aja apa sama Pak suami. Alia. Ini aku tuh ketawa gitu ya lihat gayanya Alia itu. Nah terus ini udah sampai ke hotel setelah tadi nunggu di lobi. Nah udah sampai nih, siang-siang kita istirahat dulu biar tidur dulu ya, biar nanti sore itu katanya pengen renang. Nah ini Pak suami lagi sholat duhur, dan setelah sore harinya ini Pak suami ambil mobil ya di bengkelnya. Terus ini kita berenang di lantai 1. Jadi ini ada 2 kolam renang ya, yang satunya untuk dewasa, kemudian yang satunya untuk anak-anak. Itu yang untuk anak-anak itu tingginya 55 cm ya, jadinya nggak terlalu dalam, enak lah buat balita-balita kayak gini. Ini tuh Mas Fahri dari tadi tuh udah ribut gitu ya, siang-siang itu udah minta berenang padahal panas banget gitu ya. Terus tak suruh bubuk dulu, terus sorenya baru berenang. Lanjut malam harinya kita jalan-jalan di Palembang ya, kita habiskan waktu pokoknya. Dan ini di Mall Palembang Icon ya, mallnya ini besar banget ya, kalau di Jogja mungkin seperti di Hartono mungkin ya. Dan tujuan pertama kita itu kita mau cari makan dulu karena udah kelaparan juga ya dari tadi siang, karena kita belum hafal makanannya apa aja di sini. Akhirnya kita belinya di Hokben aja. Nah ini aku mau bayar-bayar dulu ya. Setelah ngantrinya itu tadi lumayan panjang banget. Nah ini akhirnya aku udah di depan dan ini makanannya udah siap. Ini aku mau taruh di meja dulu ya. Dan kalau kita pesan makanan itu bertiga itu pasti beda-beda biar saling ngicip-ngicipin kayak gitu. Dan kalau pesan biasanya kita cuma 3 gitu ya. Untuk di Alia kan masih kecil, jadinya dia tuh kalau makan nggak seberapa gitu, kadang barengan sama aku, kadang barengan sama Mas Fahri, karena juga tidak habis ya. Akhirnya 1 porsi itu kita bungkus dibawa pulang ke hotel gitu ya, siapa tahu ntar malam itu kita kelaparan, kita bisa makan. Nah ini di pagi harinya, ini anak-anak ini masih pada bubuk ya, dan udah aku bangunin karena katanya Mas Fahri pengen renang lagi gitu ya. Nah tapi sebelumnya kita mandi dulu, terus kita breakfast dulu. Dan ini sarapan kita, aku sarapan nasi goreng, Mas Fahri makannya itu mie sama nasi putih, sama lauknya itu apa itu ya, ikan crispy kayak gitu. Lanjut kita ke jembatan Ampera, dan di dekatnya ini ada museum ya. Ini kita foto-foto sebentar di sini buat Mas Fahri sama Dek Alia ini ya, sambil nunggu Pak suami ini parkirin mobil dulu, kita main-main dulu di sini. Nah setelah itu kita mau ke Pulau Kemaru atau Kamaru ya. Nah itu dari perjalanan ke jembatan ini sampai ke Pulau Kemaru itu
menghabiskan waktu setengah jaman gitu ya. Dan kita naik perahu seperti ini berempat, itu kita bayar 200.000 ya. Sampai kemarinnya ini pulang pergi ya untuk 200.000 nya. Dan Pak suami ini minta pelampung, jadi yang punya perahu ini pulang ke rumahnya. Rumahnya tuh di atas Sungai Musi juga itu ya, jadi kita diajak mampir ke rumahnya untuk ambil pelampung. Dan biasanya aku cuman lihat di TV aja, lihat jembatan Ampera sama Sungai Musi yang paling terkenal di Kota Palembang ini ya. Tapi sekarang udah bisa ngerasain sendiri naik perahu di sini. Dan tidak lupa ya untuk foto-foto di sini, selfie di sini ya, di dekat jembatan Amperanya. Ternyata panjang banget ya. Aku tuh juga takjub gitu ya, lihat Sungai Musi itu luasnya itu seperti lautan gitu ya, luas banget, dan penasaran gitu dalamnya tuh seberapa. Jadi kayak di pantai gitu ya, kayak di laut kayak gitu, tapi ini tuh sungai gitu. Sungainya ini warnanya tuh memang coklat gitu ya. Nah aku tuh tanya gitu sama yang punya perahu gitu, kalau kehidupan di sini tuh bagaimana, untuk airnya bagaimana kayak gitu. Nah untuk masaknya tuh beli gitu ya, tapi untuk keperluan yang lain tuh pakai sungai itu katanya. Nah ini udah sampai ke Pulau Kemarau. Ini tempatnya itu agak sepi gitu ya. Dan di sini aku cuman sebentar aja karena cuacanya mendung, jadinya takutnya nanti kalau di perjalanan naik perahu itu kehujanan gitu. Akhirnya kita cuma foto-foto aja sebentar di sini ya. Tempatnya juga nggak terlalu rame gitu ya. Katanya sih kalau ada event-event tertentu aja gitu ya ramenya. Dan ini ada apa ya namanya, pagoda ya. Pagodanya tuh tinggi banget. Nah seperti ini ya tingginya. Ini tuh kalau nggak salah pulaunya tuh tersendiri gitu ya. Nah ini perjalanan pulang karena kita masih mau melanjutkan rekreasi religi gitu ya. Aku pengen di Al-Quran raksasa gitu ya, yang biasanya aku lihat di TV kayak gitu. Dan kemarin teman aku pernah kesana, aku penasaran banget seperti apa gitu ya. Karena mumpung juga kita lagi di Palembang gitu ya, kita puas-puasin, kita habisin waktunya sekalian. Dan ini ya setelah aku lihat, Masya Allah, bikin takjub pokoknya ya. Al-Qur'annya itu besar-besar seperti ini ya, ukirannya itu dari ukiran emas, dan semua dinding ya sampai tinggi gitu, Al-Qur'an semuanya ya. Dan setelah aku searching gitu ya, itu tuh nyelesainya kalau nggak salah sampai beberapa tahun gitu ya, digarap sama para ulama-ulama besar yang ada di Palembang itu kalau nggak salah ya, maaf kalau ada yang salah. Dan untuk biaya masuknya ke sini itu dikenakan biaya 20.000 per anak, per orang gitu ya. Jadi yang bayar itu 3 orang, aku, Pak suami sama Mas Fahri. Untuk anak di bawah umur 5 tahun atau berapa ya kalau nggak salah itu masih gratis kayak gitu. Seperti di Alia ini nggak bayar ya. Dan ini di ruang agak tengahnya seperti ini, ruang tengah sih ya ini ya. Nah ini masih ada Al-Quran lagi, dan di bawahnya tuh ada kolam. Terus di sini itu berjajar-jajar Al-Quran ya. Ini bisa digerak-gerakin, diputar-putar kayak gitu ya. Dan aku ngerasa seneng banget akhirnya bisa kesampaian juga di sini ya, karena belum tentu kita balik sini lagi gitu ya. Karena tugas Pak suami itu yang bisa sewaktu-waktu bisa berubah, ya bisa berpindah-pindah gitu ya maksudnya. Nah itu jadinya kita tuh sempetin ke sini gitu ya.
Pokoknya setelah kesini tuh aku udah ngerasa terobati gitu ya, rasa penasarannya Al-Quran besar. Biasanya kalau puasa-puasa kayak gitu biasanya diliput juga ya di TV-TV. Nah ini ya, kalau diperjelas seperti ini ukiran-ukirannya, padahal ini tuh banyak banget ya, gimana caranya gitu, coba kayak gitu bisa secantik ini, semegah ini gitu ya. Nah setelah keliling-keliling ini ya, kita mau menuju ke keluar gitu dari sini. Nah semakin banyak juga pengunjungnya ya, katanya ini kalau pas puasa-puasa nih biasanya rame gitu ya, apalagi habis lebaran kedua kayak gitu selalu rame dikunjungin dari berbagai wilayah gitu. Dan ini kita jalan keluarnya tuh seperti ini, jadi berjejer-jejer, banyak yang jualan pakaian-pakaian muslim, ada juga yang jualan sepatu, sendal, kemudian ada songkok juga, topi, terus batik-batik kayak gini, ada mainan, jilbab kayak gitu ya. Ini tuh lengkap banget juga di sini ya. Yang jualan makanan juga banyak ya di sini ya, makanan dan minuman seperti kayak dawet kayak gitu banyak juga di sini. Nah ini ada yang jualan figura juga. Ini mungkin yang mendirikannya ya, atau aku tuh berpikir ada rumahnya di sini gitu ya, mungkin ada yang tinggal di sini. Terus yang pendirinya mungkin ya. Terus ini ada herbal kayak gitu seperti madu dan lain-lain. Nah sekian aja video dari aku, semoga video ini sedikit bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.